Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Rebel Khiladi. Rebel Khiladi adalah sebuah film Tamil action romantis yang dirilis tahun 2019. Disutradarai oleh Ananis Krishna dan dibintangi Raj Tarun dan Ridhi Kumar. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Anda mungkin pernah mengejar cinta seorang gadis, dan untuk itu banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Film Rebel Khiladi mengisahkan seorang pemuda tampan yang mengejar cinta seorang perawat rumah sakit yang dia kira seorang dokter. Saat cinta mulai bersemi di hati mereka, tidak terduga kekasihnya diincar untuk dibunuh. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Kisah pada film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang duduk di sebuah bukit. Namun terlihat dia dalam kegelisahan. Dia adalah pemeran pria pada film ini, Raj. Raj sedang dalam kegelisahan. Orang yang dia cintai, Charita, tunangannya, diculik dan kakaknya dibunuh. Bayangan-bayangan kekasihnya terus menghantui pikirannya. Sebenarnya, apakah yang terjadi? Inilah kisah di balik kegelisahan Raj. Raj tinggal bersama kakaknya Jagu, ipar perempuan dan ponakannya yang manis, Sweety. Jagu kakak Raj mempunyai teman seorang yang jahat. Mereka sering dibayar untuk membunuh orang. Raj memiliki keinginan untuk pergi ke Bangkok. Karena itu, dia bersama teman-temannya merakit sebuah motor yang dibuat unik dan canggih untuk dijual, agar Raj mendapat biaya ke Bangkok. Raj datang ke tempat teman kakaknya Sampat untuk menawarkan motor itu. Sampat menolaknya. Saat Raj akan pergi, kakaknya datang dan memberinya uang. Raj menolaknya. Uang itu dia masukkan kembali ke saku Jagu. Teman kakaknya Sampat datang. Mereka sempat berdebat. Saat terjadi perdebatan antara mereka, teman-teman Raj datang dan membawa motor hasil rakitan mereka. Karena menyukai motor itu, akhirnya Sampat mau membelinya. Dia menjadi lebih suka lagi karena motor itu dihidupkan dengan ponsel. Raj telah siap ke Bangkok. Bersama kakaknya mereka pergi ke bandara. Mereka dihadang oleh beberapa orang yang memaksa agar kakak Raj, Jagu, meninggalkan Sampat dan bergabung dengan mereka. Terjadi perkelahian, sayangnya mereka dihajar Raj. Tapi tanpa disengaja, Raj tertembak pada lengannya. Akhirnya, Raj pergi ke rumah sakit. Karena banyak orang yang mengantri, dia menabrak antrian dan masuk ke ruangan dokter. Sayangnya sebelum dia dirawat, Raj jatuh pingsan. Saat Raj sadar, dia sudah berada di bangsal perawatan. Dia berbaring dan menyesali perjalanannya ke Bangkok yang gagal. Dan juga situasi rumah sakit yang ribut dan menjengkelkan. Saat dia sedang mengeluh, muncul seorang perawat cantik. Dia adalah Charita. Raj terpesona melihat perawat itu. Charita sedang mengukur panas seorang anak. Anak itu bernama Laksmi. Raj kemudian membayangkan jika gadis itu menjadi istrinya. Charita keluar dari ruangan itu karena ada telepon yang dia terima. Raj mengikuti sambil membawa botol infusnya. Sementara itu, terlihat Charita sedang bicara dengan sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka sedang menunggu jadwal untuk dioperasi. Terlihat Charita memiliki karakter yang sangat baik karena menolong mereka dengan tulus. Raj terus memandang Charita. Di hatinya telah tumbuh benih cinta untuk Charita. Apakah cinta Raj akan dibalas dengan cinta atau marah dan benci oleh Charita? Nonton terus video ini. Raj akan diukur tekanan darahnya oleh seorang perawat yang gemuk. Dia mengancam perawat itu dan akhirnya Charita yang datang. Karena tekanan darah Raj yang agak tinggi, Raj diberikan obat oleh Charita dan Charita pergi. Raj pura-pura lupa cara minum obat. Dia meminta kakaknya untuk memanggil Charita. Bukan cuma itu, beberapa kali Raj terus berulah agar Charita selalu ada di dekatnya. प्लीज भैया बात को समझो भैया दर्द हो रहा है वो जहाँ पर देखो स्टिचेस हाँ पर नहीं ये लो
Raj terus memanggil Carita sebagai dokter, padahal dia hanya seorang perawat. Carita sudah menjelaskan tetapi Raj tetap memanggilnya dengan dokter. Saat masih dirawat, teman-teman Raj datang membawa minuman beralkohol. Mereka minum dan Raj mabuk. Akibatnya, dia mengobrak-abrik bangsal rumah sakit. Karena hal itu, Carita menjadi sangat marah dan mengusirnya. Setelah Raj diusir keluar, bangsal kemudian dirapikan kembali. Terlihat Carita sedang bercerita dengan pasiennya, seorang anak kecil yang bernama Laksmi. Laksmi bilang ke Carita, "Oh, sepertinya paman itu mencintai kakak." Carita bilang, "Kamu tidak tahu apa-apa sayang, dia hanya seorang pasien." Bersamaan, Raj berteriak dari luar, katanya, "Aku pasien yang mencintai dokter." Carita memanggil keamanan dan mereka membawa Raj pergi. Carita mengetahui bahwa dengan sengaja ada pasien yang mesti dioperasi, namun jadwalnya di-cancel. Dia pergi ke pihak rumah sakit dan mempertanyakannya, namun dia dimarahi dokter dan kepala rumah sakit. कुछ हो गया तो शट अप अगर गलती हो गई हो Carita keluar dengan tidak puas. Dia berencana untuk mengusutnya. Sementara itu di rumah menteri, dia sedang diperiksa dokter. Menteri mengalami penyakit yang cukup berat sehingga harus dilakukan transplantasi jantung. Karena golongan darahnya langka, mereka belum menemukan pendonor yang tepat. Dokter menyampaikan kepada ponakan menteri bahwa kondisi menteri semakin buruk, harus segera dioperasi. Dia mempertanyakan tentang pendonornya. Pria itu kemudian menelpon pimpinan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit malah meminta bayaran tambahan untuk mendapatkan pendonornya. Rupanya di rumah sakit itu sudah ada pasien yang disiapkan diam-diam oleh mereka sebagai pendonor. Raj terus melakukan upaya untuk mendekati Carita. Sebuah makan siang yang gagal menghiasi upaya Raj itu. Dia juga menjemput ponakannya Priti ke sekolah dan dibawa ke rumah sakit dengan alasan ponakannya sakit perut dan tidak mau makan. Semuanya itu dia lakukan agar bisa bertemu dengan Carita. Saat mereka sedang bersama, ada seorang pasien dimasukkan karena kecelakaan. Dokter tidak mau merawatnya karena tidak ada orang yang mau menjaminnya. Carita menangis karena itu. Raj tidak tega melihat Carita menangis. Akhirnya, dia menjadi penjamin untuk pasien itu. Karena situasi itu, Carita mulai bersimpati kepada Raj. Carita menelpon Raj dan meminta Raj untuk datang ke rumah sakit. Raj menjadi sangat senang karena dia mengira Carita akan mengajaknya bercinta. Tapi dia kecewa karena Carita mengajak Raj bertemu dengan pasien yang ditolongnya. Raj pulang dengan rasa agak kecewa. Tapi Carita memanggilnya dan memberikan isyarat bahwa dia menyukai Raj. Besoknya, Carita mencari-cari Laksmi karena Laksmi tidak ada di tempat tidurnya. Dari jawaban temannya diketahui, Laksmi pergi secara diam-diam. Carita memeriksa barang-barang Laksmi. Dia juga menemukan obat yang disuntikan ke Laksmi. Ternyata obat itu untuk menghentikan kerja otak Laksmi. Carita kemudian melaporkan ke dokter dan mereka menemui pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit pura-pura tidak tahu akan hal itu. Tetapi terlihat kecurigaan di wajah Carita. Rupanya Laksmi adalah pasien yang akan diambil jantungnya untuk diberikan kepada menteri. Mereka mulai terlihat takut dan merencanakan untuk menyingkirkan Carita. Karena apa yang mereka sembunyikan telah diketahui oleh Carita. Raj membawa Carita ke sebuah tempat yang indah. Mereka berdua pacaran sambil menikmati indahnya alam. Raj pergi untuk mengambil rokok di motornya. Saat dia kembali, Carita sudah tidak ada. Dia mendengar teriakan Carita dan berlari ke arah suara Carita. Rupanya Carita telah diculik. Raj mengejar penculik-penculik Carita dan menghajar mereka. Terjadi perkelahian cukup sengit. Tapi akhirnya Raj berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Carita. Mereka kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi. Polisi hanya menerima laporan dan berjanji untuk mengusutnya. Terlihat pria yang dihajar Raj karena akan menculik Carita menelpon orang yang menyuruhnya. Dia melaporkan bahwa mereka gagal menculik Carita dan dia minta 4 hari lagi untuk melakukan tugas itu. Raj memberitahu saudaranya Jagu tentang upaya penculikan yang dilakukan bagi Carita. Jagu berjanji akan mengurusnya. Jagu sarankan agar Raj membawa Carita pergi berlibur ke suatu tempat. Carita kemudian berencana untuk pulang kampung. Raj ingin pergi, tapi Carita melarangnya karena Raj khawatir diam-diam dia naik kereta untuk mengikuti Carita.
Sementara itu Jagu kakak Raj pergi untuk bertemu dengan temannya Sampat. Sampat memberikan foto Carita dan menyuruh Jagu untuk membunuhnya. Jagu hanya memandang foto itu dan membayangkan Carita yang sudah pergi dengan kereta. Kereta tiba dan Carita turun. Dan Carita sangat terkejut karena Raj juga turun dari kereta itu. Dia marah-marah dan menampar Raj. Tapi tetap saja dia membiarkan Raj untuk mengikutinya. Mereka tiba di Kerala, desa tempat asal Carita. Hal yang lucu terjadi. Tiba di rumah Carita, Raj mengira pembantu rumah tangga Carita adalah ibunya. Raj memeluk kaki wanita itu, padahal dia salah sasaran. Carita hanya tersenyum saja. Ibu Carita datang dan Carita memperkenalkan ibunya kepada Raj. Raj melakukan hal yang sama, berlutut dan memeluk kaki ibu Carita. Dia bilang, "Ibu mertua, saya di sini calon menantumu, tolong berkati saya." Ibu Carita terkejut. Dia bertanya dan Carita bilang, "Dia ini pasien saya, dia gila. Karena itu saya membawanya ke sini untuk merawatnya." Karena mereka menggunakan bahasa yang berbeda, Raj tidak tahu apa yang mereka cakapkan. Setelah itu, Raj diantar ke kamarnya oleh Carita dan ibunya. Sementara itu, kakak Raj menyuruh seorang teman Raj yang pintar IT untuk menghapus semua data Carita di komputer rumah sakit, agar para penjahat itu tidak menemukannya. Rupanya, dia berupaya untuk menyelamatkan Carita dari teman-temannya yang jahat. Carita pergi berkeliling kampung dengan Raj. Dia memperkenalkan diri Raj pada seorang temannya bernama Nelima. Carita kemudian membawa Raj ke rumah peristirahatan peninggalan ayahnya. Mereka berdua kemudian berkasih-kasihan di sana. Saat makan malam, mereka makan sambil berbincang. Dan Carita harus menjadi penerjemah bagi ibunya dan Raj. Pada malam yang sama, menteri yang jahat itu kritis dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menyarankan untuk segera dioperasi. Ponakannya menjadi gelisah. Karena itu, dia menyuruh anak buahnya mencari Raj dan Carita. Besoknya di rumah Carita, terlihat ada satu keluarga yang datang untuk melamar Carita. Raj mengira itu paman dan bibi Carita. Dia mengajak Carita untuk melihat mereka. Melihat itu, Carita marah dan bilang dia tidak ingin menikah dan menyuruh mereka untuk pergi. Tetapi Raj menyuruh mereka duduk lagi. Dan dari penjelasan Carita, barulah Raj tahu mereka datang untuk melamar Carita. Raj bilang, "Ada aku di sini. Mengapa ibumu mencari orang lain?" Akhirnya Carita berterus terang bahwa dia bilang ke ibunya bahwa Raj adalah orang gila pasiennya. Karena situasi itu, Carita tidak dapat menyembunyikan lagi kepada ibunya bahwa dia dan Raj berpacaran. Akhirnya dia berterus terang juga kepada ibunya. Ibunya malah menjadi senang dan menyuruh Raj untuk mengundang keluarganya datang ke Kerala untuk mengatur pertunangan mereka. Jagu menghajar beberapa pria yang dia ketahui pergi untuk mencari Raj. Dan dari keterangan mereka, dia pun tahu bahwa mereka sebenarnya pergi untuk mencari Carita. Bersamaan, Sampat menelpon dan meminta Jagu untuk datang. Sampat terus menekan Jagu. Saat Sampat dan Jagu sedang bicara, Raj menelpon beberapa kali. Jagu membiarkan saja dan mereject telepon Raj. Dan akhirnya dia keluar untuk pulang. Namun Sampat bicara dan mengancam jika Raj melindungi Carita, Raj mungkin saja akan terbunuh. Saat makan di rumah, Jagu diberitahu istrinya bahwa Raj menelpon dan meminta mereka ke Kerala menjadi wali untuk pertunangan Raj dan Carita. Jagu tidak menjawab, tapi keluar dan menjadi gelisah mengingat kata-kata Sampat. Tetapi akhirnya mereka sekeluarga pergi juga ke Kerala. Sebelum acara pertunangan, Jagu berusaha untuk bicara dengan Raj dan menyampaikan situasi yang terjadi. Tapi hal itu tidak dapat disampaikan karena Raj tidak memberikan kesempatan untuk Jagu bicara. Akhirnya pertunangan berlangsung. Saat acara sementara berjalan, Jagu ditelepon Sampat. Jagu terus didesak untuk segera menculik Carita. Akhirnya keluarga Jagu kembali. Namun dia pergi dengan tidak tenang memikirkan keselamatan Carita dan Raj. Saat akan naik kereta, dia menyuruh istri dan anaknya pergi dan dia pun kembali. Jagu menelpon Carita. Saat itu Carita sedang berada di rumah temannya. Jagu meminta untuk bertemu di tempat acara pertunangan dilangsungkan. Mereka bertemu di sana. Jagu meminta agar Carita memberitahu di mana keberadaan Laksmi. Rupanya Laksmi sengaja dilarikan oleh Carita agar dia selamat dari kejahatan yang akan dilakukan kepadanya. Pihak rumah sakit telah menjualnya ke menteri jahat agar jantungnya Laksmi dicangkok kepada menteri itu. Jagu bilang hidup Carita terancam karena gadis itu.
Dia bilang lagi, mereka akan mencari Carita agar dapat menemukan Lasmi. Dia melanjutkan, mereka sangat berbahaya. Tolong dengarkan saya. Carita tetap pada pendiriannya dan hal yang ditakutkan Jagu terjadi. Ponakan dari menteri yang jahat itu tiba di situ, memberikan telepon kepada Jagu, sampat memerintahkan agar Jagu menyerahkan Carita kepada mereka. Namun ini yang terjadi. Terjadi perkelahian namun Jago tidak mampu mengalahkan mereka. Dia menyuruh Carita untuk lari. Carita berlari menuju ke pantai. Telepon Carita jatuh. Raju menelpon Carita dengan rasa khawatir. Carita terus berlari. Raju menemui teman Carita. Akhirnya Raju tahu bahwa Carita pergi karena ditelepon oleh Jago kakaknya. Dari keterangan teman Carita, akhirnya Raju pergi ke tempat pertunangan mereka. Terlihat Jago masih terus berusaha menghalangi anak-anak buah Pak Menteri. Carita jatuh dan dia tertangkap. Bersamaan Jago datang dan masih berusaha melindungi adik iparnya itu. Tapi sayang, akhirnya ia terbunuh dan mereka membawa Carita. Raj tiba di tempat pertunangan mereka. Dia menemukan tas Carita yang jatuh. Dia berlari mencari-cari Carita dan menemukan handphone Carita. Sampai di pantai, dia melihat kakaknya yang sudah menjadi mayat. Setelah pemakaman Jago, istri Jago memberikan cincin Carita yang ditemukan di tangan Jago. Raj dan teman-temannya melakukan pencarian untuk menemukan keberadaan Carita, namun belum ketemu juga. Dia juga pergi dan bertanya kepada Sampat, tapi dia menyangkalnya, padahal Sampat sangat tahu. Sementara itu, Carita terus disiksa karena tidak mau memberitahu di mana keberadaan Laksmi. Mereka menyuntikannya dengan obat yang akan membuatnya berkata jujur. Namun pada akhirnya, hanya nama Raj yang dia ucapkan. Pria itu kemudian menyuruh untuk mencari Raj. Raj menemukan orang yang pernah mau menculik Carita. Karena disiksa, akhirnya dia bercerita bahwa menteri memiliki sirosis hati dan mereka mencari hati untuk melakukan transplantasi. Mereka menemukan seorang gadis di rumah sakit, namun Carita melarikan gadis itu. Raj menelpon ponakan menteri itu dan memberitahu dia adalah Raj kekasih Carita. Pria itu bilang, aku mencarimu dan kamu mencariku. Raj bilang, aku ingin melihat Carita. Pria itu menawarkan agar Raj menukar Carita dengan gadis itu. Pria itu kemudian mengirim video sehingga Raj bisa melihat Carita. Raj menjadi sangat marah karena itu. Namun akhirnya mereka bersepakat. Raj berjanji untuk membawa gadis yang mereka minta. Dan pria itu menyerahkan Carita. Raj pergi ke rumah sakit dan akhirnya dia tahu bahwa gadis yang mereka cari adalah Laksmi. Raj menjadi ingat bahwa Carita pernah menyuruhnya untuk membawa seorang anak bercadar ke rumah temannya Nelima. Dia mencurigai itu adalah Laksmi. Raj mengambil telepon Carita dan menghubungi Nelima. Akhirnya diketahui Laksmi bersama Nelima dan dia sudah mulai pulih. Raj melakukan kesepakatan dengan pria tersebut untuk saling menukarkan Carita dan Laksmi. Bu Laksmi membiarkan saja Raj membawa Laksmi karena Raj beralasan untuk bertemu dengan Carita. Pertukaran pun dilakukan. Menteri dibawa ke rumah sakit yang akan dilakukan operasi. Laksmi juga dibawa oleh teman Raj ke sana. Sementara itu, Carita dibawa ke pasar untuk bertemu Raj di sana pula. Mobil yang membawa Laksmi tiba di rumah sakit. Bersamaan, mobil yang membawa Carita juga tiba di pasar. Raj melihat bahwa ada Carita di sana. Barulah dia menyuruh temannya membawa Laksmi masuk. Laksmi sedang disiapkan untuk menjalani operasi. Karena sudah ada konfirmasi dari tim dokter, maka pria itu menyuruh menyerahkan Carita. Raj memegang tangan Carita sambil menangis. Itu membuat Carita tersadar. Saat mereka bicara, anak buah pria jahat itu kembali. Dia meminta untuk bicara dengan Raj. Dari apa yang disampaikan, akhirnya Carita tahu Laksmi sudah ada di tangan para penjahat itu. Dia menjadi marah dan memukul Raj. Pria itu terlihat senang. Karena merasa bahwa Carita adalah masalah bagi mereka, dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Carita dan Raj. Raj menenangkan Carita yang menjadi ketakutan. Dia bilang, jangan takut, tidak ada yang akan terjadi. Pria itu tidak menyadari bahwa Raj juga telah menyiapkan pembalasan
dan tidak terduga oleh menteri dan keponakannya itu. Teman-teman Raj telah mengambil kontrol jarak jauh mobil yang dimiliki menteri, sehingga merekalah yang mengatur mobil itu dari jauh. Raj bilang, mobil yang Anda kendarai tidak aman. Tiba-tiba, sesuatu terjadi, mobil itu tidak bisa dikendalikan mereka. Mereka hampir celaka. Terlihat rasa takut di wajah mereka. Pria itu makin terkejut karena mereka tidak memutar lagu, tapi lagunya hidup sendiri. Pria itu masih terus mengoceh dan Raj bilang, mobil Anda diretas. Barulah dia tersadar. Dia sengaja melepas setir mobil dan memang mobilnya jalan sendiri. Raj meminta agar semua anak buahnya dikeluarkan dari situ. Pria itu memerintahkan anak buahnya pergi karena dia mulai ketakutan. Pria itu juga berusaha menyelamatkan diri. Mereka berhenti sebentar, tapi tidak bisa keluar dari mobilnya. Dan akhirnya ini yang terjadi. Akhirnya mereka pun mati. Terlihat Carita di rumah sakit. Carita tersadar dan dia menjadi sangat senang karena Laksmi telah diselamatkan oleh Raj dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.